Halo teman-teman, hari ini saya masih berada di Kampung Kiangkong Rejo. Jadi saya di tahun 80-an, saya mesantren dan ini beliau adalah pembina saya, beliau adalah guru saya, beliau adalah pengasuh saya yang menjadi orang tua saya di sini. Jadi beliau namanya adalah Kiai Badrul Hasan. Beliau termasuk beberapa alumni pesantren di Jawa Timur, antara lain Jampos, kemudian Patul Buang, Tanggir, dan juga beberapa pesantren di Jawa Timur. Hari ini karena beliau di sini sebagai seorang tokoh masyarakat dan juga pengemban amanah dari Kiai Halwani Berjan sebagai penerus daripada cita-cita beliau untuk menyebarluaskan thariqah ke masyarakat. Nah ini, jadi thariqah di Mbah Halwani itu adalah Kodaliyah Naqsabandiyah. Baik, Bapak boleh cerita sedikit Pak mengenai thariqah ini. Sebenarnya apa sih Pak? Ya, pertama saya kan mbah saya ahli zikir itu ya. Ahli zikir. Saya kan mosok saya kok simbah saya zikirnya busuk sekali. Saya cuma sekadar aja, saya ingin tahu, langsung saya masuk Suwan Pak Halwani ngaturi untuk pengajian ke tempat saya, dan saya ingin derek rekod Pak Kiai. Oh iya Pak, nanti ke rumah saya hari Ahad nanti saya baiat. Nah, di situ tuh yang baiat banyak sekali, dari luar Jawa ada, dari Jawa ada, terus saya ikut baiat itu ditalkin, diajari tentang zikir. Di kalimat la ilaha illallah itu adalah ya warisan atau dari Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana zikir itu, yang silsilah itu dari Allah Ta'ala ya, lewat malaikat Jibril, lewat Nabi Muhammad, lewat Sayyid Hasan, nah terus lewat sampai ini kalau Sayyidina Ali, terus sampai Abdul Qadir Jailani, terus ke bawah sampai Kiai Halwani. Nah saya itu diajari tentang zikir. Zikir itu ada tata cara Pak. Yang pertama itu adalah ada gurunya dulu. Udah semarang zikir, terus baca zikir, diatur cara-caranya itu. Pertama yaitu adalah robitoh dulu. Robitoh ada persambungan guru-guru, yang guru itu sambung sampai gurunya, guna sampai gurunya lagi, sampai Kanjeng Nabi, sampai malaikat Jibril itu loh. Zikir la ilaha itu adalah sampai Allah nih malaikat Jibril itu. Itu saya diajari tentang, kalau zikir pertama itu ya ditarik dari pusat sampai bumbunang ya, seperti la ilaha ditarik ke kanan, illallah tarik ke kiri. Itu dengan punya menggambarkan sifat-sifat Allah. Allah punya sifat wajib 20, mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafat lahdisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, nah, qadirun, muridan, dan seterusnya. Terus juga memahami tentang sifat wali Gusti Allah gitu. Itu kan Adam, Hudus, Fana gitu. Adam, Hudus, Fana, dan seterusnya itu ditahui. Terus juga mengetahui sifat Jais Allah Ta'ala, fi'lu mungkinin autarhu, apa itu membuat sesuatu adalah jais. Jais itu wenang Gusti Allah itu. Membuat orang kaya juga boleh, membuat orang miskin juga Allah gitu, menjadikan orang itu cantik juga Allah, jelek juga Allah. Jadi jais. Allah menjadikan orang itu kaya atau miskin itu wewenangnya Gusti Allah, terserah Gusti Allah. Sudah menjadikan orang itu kaya atau miskin, itu juga Allah yang menentukan, dan lain-lain sebagainya. Itu kalau kita akan dikira membayangkan itu sifat wajib Allah
bayangkan sifat muhali Allah juga dibayangkan, sifat Allah itu kan sifat kamal gitu, sifat yang purna dan sifat yang nakis, kekurangan itu harus dijauhi, tidak ada muhal itu. Juga mengetahui nanti apa ya, termasuk Robi itu adalah membayangkan. Guru-guru kalau sudah baru kita pikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus amal-amalannya lagi banyak sekali sudah itu ya. Itu diamalkan setiap selesai sholat dibaca kalimatul la ilaha illallah 165 kali. Masih ditambah lagi karena zikirnya adalah zikir Torekot Naksabandiyah. Itu secara batin. Nanti kan kita dalam badan itu ya ada Latiful Qalbi, ada Latiful Ruh, ada Latiful Sir, ada Latiful Khafi, ada Akhfa, ada Nafsi di sini, dan ada kolab seluruh badan. Jadi zikir siri itu mulut membengkam ya, membengkam gampangnya, terus mata itu mengejamkan mata, ini ilat ini di pada belah atas, terus mulai dari hati, mulai awal di batin, tapi itu selama 300. Kalau sudah awal 100 pindah ke Lataufil Roh, itu di batin awal 100 kali. Kalau sudah Latifatus Sir, nah, yang tempatnya itu kalau roh itu di bawah susu kanan ke arah kanan gitu. Kalau sir di bawah susu kiri ke arah kiri, itu di batin Allah. Kemudian lagi pindah lagi kalau sudah itu Latifatul Khafi, itu di antara susu kanan dan ini dodoni ya, dodol di tengah-tengah, itu juga di batin mengucapkan di batin Nabi Allah. Pindah lagi Labitul Akhma, itu di tengah-tengah dada sini, ini juga di batin awah itu 100 kali. Terus pindah Latiful Nafsi, itu antara dua mata kanan dan kiri, dan ini antara sini utaknya. Manusia mengatakan bahwa Latifatul Nafsi itu adalah tempatnya di utak. Jadi utak kita ini ya, pikiran itu diisi dengan kalimat Allah di batin itu 100 kali. Kemudian Latifatul Qulub itu seluruh anggota badan ya, mulai dari pucuk kaki sampai pucuk rambut, semua dimasuki lafaz Allah. Jika sudah diamini Allah, itu adalah zikir Qodhiyah Naksabandiyah yang wajib diamalkan setiap selesai ibadah sholat. Kalau ada hajatan dan lain atau pergi dan lain, nanti zikirnya boleh di dalam perjalanan. Kalau ada hajatan boleh diamalkan sesudah hajatan. Jadi ini zikir yang seakan-akan menjadi kewajiban kita. Kalau kita belum torekot, zikir semaunya saja. Zikir boleh, tidak boleh. Kalau sudah torekot, otomatis wajib dijalankan. Kalau sakit, dikodok boleh Pak? Tidak. Kalau sakit tidak mau nih. Sakit di rumah sakit, di pos itu sudah di rusuh di kemurahan. Tidak rusuh kemurahan. Itu mudah. Terus amalan soalnya adalah ada 11-an, yaitu membaca sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani yang mana Dalail. Nah, itu 11-an gitu. Termasuk itu dijalankan gitu. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu setiap sebulan sekali. Itu barokah dari manaqib, insya Allah itu diberi kelapangan rezeki untuk yang membaca sampai anak dan cucunya di kelapangan, diberi kelapangan rezeki dari Allah. Itu barokah daripada manaqib. Juga ada lagi, saya setiap Senin sore itu mesti itu. Pertama adalah kita khataman kewajiban, itu yang menjadi wajib rutin
dibagi tiap minggunya mengadakan kumpul bersama-sama. Yang dibaca adalah ya termasuk nanti ada wasilah, terus sampai ya qadiyal hajat, ya rojat, ya damangil baliyat, ya terus ya rahman dan seterusnya. Itu banyak sekali dibaca. Sampai berdoa. Kalau sudah itu ada lagi nanti ditambah membaca Asmaul Husna bersama-sama. Kalau sudah itu ada lagi wakingah satu majelis 75 kali. Itu jelas dari Said Fadil cucu Syekh Abdul Qadir dari Turki itu saya amalkan bersama jamaah tiap Senin sore itu barokahnya itu dilapangkan rezeki, banyak rezeki. Dan di situ kalau kita manakib itu sampai kata-kata fas'alubi, kita doa kepada Allah Ta'ala Syekh Abdul Qadir itu kita diam bersama-sama, yaitu pertama minta maghfirah, ampun dari Allah Ta'ala, kemudian minta diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, selapang rezeki, tetap iman Islam, husnul khotimah, lumeber sampai anak cucu dan jamangan. Itu sing pokok di itu. Berarti isinya itu berdoa mendekat kepada Allah Ta'ala. Itu saya ketahui bahwa kegiatan Torekot kecuali untuk hari Andi sendiri adalah untuk kita bersama jamaah. Dan masih ada lagi banyak sekali itu. Tiap selapan sekali berputar seluruh Kabupaten Projo. Tiap-tiap kecamatan. Sabtu Kliwon kalau nggak salah itu. Sampai jamaah sampai 7 sampai 10 ribu orang itu. Itu juga dimasukkan YouTube Pak Kiai tiap harinya. Jadi saya sebagai murid baru, ini baru belajar dan insya Allah akan menambah pengetahuan. Setiap tahunnya ada ibadah kholwat yang baru diresmikan kemarin dan digunakan kemarin, yang biayanya adalah 3,5 M. Itu langsung dari jamaah semua, tidak ada bantuan pemerintah. Alhamdulillah sudah jadi, tinggal menyempurnakan. Dan kita sebagai murid sebagai amanah untuk mengembangkan Torekot Qadir. Torek itu adalah bahwa NU itu punya sayap kanan, termasuk adalah Muslimat, Fatayat, Ansor, IPPNU, IPNU, Bansor, dan lain itu semua. Kalau saya kira adalah Torekot. Jadi Torek itu mengimbangi sayap kanan. Insya Allah NU akan kuat kalau diimbangi dari tadi itu, dari Muslimat, Fatayat, dan terus yang kiri adalah Torekotnya imbang, jadi NU kuat. Jadi ada Torekot menguatkan organisasi NU di Indonesia yang insya Allah NU ini diakui oleh pemerintah ya, NKRI harga mati yang menanggulangi menguatkan Indonesia lah. NKRI adalah dari NU. Mungkin kita semua bisa mendapat lima Allah Ta'ala, dan kami juga masih dibutuhkan ketua ranting di NU, juga di PC Projo adalah sebagai awan daripada ya NU di sana. Mungkin saya bisa jadi rois yang bermanfaat. Juga di Projo untuk membantu teman-teman bisa dengan NU untuk di Projo. Allahumma amin. Dan doa sekali, moga-moga saya diberi panjang umur, amin. Bisa ilmunya manfaat, barokah, Allahumma amin. Itulah sementara dari kami. Bentar, ya. Belum Pak, kurang sedikit Pak. Ya. Belum. Pak Meni, apakah kemudian setiap orang harus mengikuti Torikoh? Sebetulnya itu ya, kalau pengetahuan saya itu, kalau syariat itu kan cuma diutek, seperti ibadah sholat, ibadah zakat, itu kan kelihatan. Kalau Torikoh itu adalah ilmu batin. Jadi kalau syariat itu dikatakan kulitnya, kalau Torikoh itu adalah isinya. Kalau umpamanya beras, itu kulitnya adalah berambut ya, berambut atau merang. Lah kalau mengamalkan Torikoh adalah berasnya itu, di semua. Umpamanya kacang. Lah kalau sudah Torikoh adalah ibadah kacangnya itu loh. Kulitnya adalah syariatnya. Jadi harus gadeng. Semua itu
Imam 4 itu ya Imam Syafi'i, termasuk Imam Ibnu Hambal, toh Imam Hanafi, dan yang satu lagi lah Imam Maliki. Imam 4 itu sudah masuk tarekat semua. Itu termasuk Imam Ghazali juga sama tarekat, dan dia sudah menjalankan kholwat sampai 40 hari 3 kali. Itu Imam Ghazali. Jadi imam yang lama-lama itu termasuk tokoh-tokoh mustahid 4 itu sudah ikut tarekat semuanya. Nah gitu kan, iya itu yang orang pinter-pinter sudah masuk tarekat, saya begini ya. Terus saya itu ternyuh itu ikut tarekatnya itulah. Itu bagi saya. Gini, apakah kemudian tarekat itu Pak memilih orang, Pak? Artinya apakah sembarang orang boleh mengikuti tarekat? Atau memang ada kriteria tertentu agar orang ini bisa untuk ikut tarekat? Gitu. Ya bebas. Siapa saja boleh masuk tarekat. Tarekat itu banyak sekali masnya. Tapi yang kelompok terbesar itu ya Koordinat Syabandiyah yang saya ketahui nonton. Jangannya untuk Purworejo itu. Mungkin kalau kemudian gitu. ini Pak, inti dari semua yang dengan sampaikan dari awal sampai akhir itu target utama itu sebenarnya apa Pak? Secara individual maupun secara jamaah. Target utama itu ya kita kan sebagai orang awam. Gampangnya gini lah. Saya Abdul Qadir itu gerbong ya Pak. Jadi coro kendaraannya saya ikut gerbongnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kita orang awam banyak berdosa, banyak kekurangan, ikut orang yang dekat dengan Allah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu adalah cucu Nabi Muhammad SAW yang ketika akan lahir ramanya itu ya bapaknya ditemui Nabi Muhammad SAW. Ini cucu saya adalah Sultan Aulia, Raja Wali-wali adalah Syekh Abdul Qadir. Itu pesannya Nabi Muhammad SAW. Jadi corong numpak gerbong sepur gitulah. Mesti katut di mana ya? Di akhirat di swarga lah. Nah, itu Pak. Kalau untuk target spiritualnya itu Pak, ini seperti apa Pak untuk tarekat itu Pak? Sing pokok ya itu yang tidak kita raih itu loh, dengan dari amalan-amalan segala macam tadi dari awal sampai akhir, kemudian khalwat dan sebagainya itu. Oh, itu target yang utama Pak. Ini secara itu aja, gambarannya saja. Termasuk keselamatan ya, keselamatan dunia akhirat termasuk itu. Terus diangkat menjadi apa, kalau doa menjadi akan mustajab itu termasuk itu. Terus diberi nanti kita ya termasuk ya apa ya, termasuk jembar rezeki termasuk itulah, rezeki, ketenangan batin, jembar rezeki termasuk tenang batin, batinnya tenang yang pokok itu qanaah gitu ya, qanaah, sabar menerima sabar menerima angel Mas. Jadi ini Pak, ini salah satu kunci orang tarekat itu kan mereka istiqomah Pak, istiqomah untuk melakukan wiridan dan sebagainya. Nah ini Bapak kan sudah melakukan banyak hal dan sudah melalui beberapa fase. Itu apa yang harus dilakukan agar orang bisa istiqomah itu Pak? Ya itu, kalau istiqomah itu ya kita sering membaca Al-Quran ya, yang saya rasakan itu. Jadi barokah dari manakib Syekh Abdul Qadir Jailani itu rajin baca Al-Quran dan punya target. Kalau saya setiap hari mesti khatam, setiap bulan khataman. Jadi satu hari satu juz ya? Oh, satu juz itu pasti. Itu tenang ya. Terus juga rezeki itu min khayulah tasih itu loh. Cara kiai rezeki ada terus itu loh. Jadi rasane iki ming adem karo ayem itulah. Sudah saya ikut tarekat, rajin baca Quran itu rasane adem karo ayem ngono Mas. Tenang. Artinya Bapak sudah membuktikan ya Pak ya? Sudah membuktikan saya bahwa itu memang benar-benar terjadi ya Pak? Adem ayem. Sing jenenge rezeki duit itu ada. Apa rezeki seperti makan minuman, gula teh itu ada terus yang saya rasakan itu. Masya Allah. Kemudian ini satu hal Pak, ini yang penting dan kadang-kadang itu dianggap remeh karena sering diabaikan.
tentang sirkul amal, bahwa kita kan melakukan sebuah amalan tertentu, kita baca zikir, kita baca wirid, kita buat puasa segala macam. Kemudian targetnya hanya sekedar benda-benda duniawi, Pak. Misalnya kan hanya sekedar harta benda, hanya sekedar itu. Gimana itu, Pak, agar orang tidak terpeleset ke sana itu, Pak? Karena tujuan kita itu kan tujuan kita utama itu kan hanya kepada ridha Allah, tentang apa yang dikehendaki Allah pada kita. Kemudian untuk mencegah orang-orang agar tidak terpeleset niatnya, kemudian hanya sekedar mencari kesenangan dunia, seperti apa? Ini masih, jadi kebanyakan orang itu kan diberi oleh Allah itu nikmat yang banyak sekali, tapi tidak mensyukuri nikmat itu. Jadi nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat tahta dan lain. Kadang-kadang kurang bersyukur, jangan kufur atau itu kalau dijak zikir, kur mikir Gusti Allah tok, Pak. Padahal ndak, orang yang mikir Gusti Allah akan mikir kepada kita yang mendekat dengan Allah Taala. Banyak yang masih belum mampu itu gitu, wedi ndak. Padahal zikir cuma sebentar sekali, paling 10 menit ya. 8 menit dirasa madang. Gua nek wis aku zikir li dodol piye, Mas? Nah, justru itu kalau kita zikir li jualan, berdagang tambah barokah. Barokah rezekinya, barokah waktunya, barokah umurnya betul. Padahal berkah itu ziyadatul khair fi kulli syai'. Sing penting ini lah. Dunya niku darul amal. Kalau akhirat darul jaza. Kalau kita tidak beramal di dunia kapan sekali. Jadi ning donya kurang ngamal kok. Ya nyambut gawe dinyati untuk ibadah banyak amal. Tidur dinyati nanti bisa jadi amal soleh, enggak ganjaran. Jadi tidur yang punya ilmu itu gitu, Mas. Nanti kalau di akhirat adalah darul jaza. Kita gunakan banyak beramal, nanti di akhirat munduh wae, nulis di sana. Pati-pati urip ditambah yo ibadah ngono Mas. Ya boleh rezeki pasti wajib, tapi tujuannya ini perbincangan kita sudah 22 menit ini, Pak Badrun. Ini terakhir sekali. Pesan jenengan, Pak, kepada semua jamaah Thariqah, Qadiriyah, wa Naqsabandiyah, dimanapun mereka berada. Apa pesan khusus yang ingin Anda sampaikan kepada mereka? Pesan saya, baik mereka yang masih pemula maupun yang sudah mahir. Nah, itu pesan jenengan seperti apa? Itu yang penting istiqomah. Istiqomah itu tenang, itu lebih dari 1000 karomah. Jadi 1000 kemuliaan lebih dari istiqomah. Istiqomah itu ya. Kalau ada hal-hal yang kita hadapi dengan sabar dan itu. Ada musibah ada musibah sakit itu dikembalikan ke Allah. Dirinya cuma istiqomah. Istiqomah dengan istiqomah insya Allah. Meskipun sedikit-sedikit ya, Pak. Iya, sedikit banyak pokoknya asik ya, Pak. Gitu. Oke, Pak. Oke. Itu saja itu. Teman-teman, itu tadi perbincangan kita yang sangat luar biasa. Ini dalam loh, dalam dan sangat dalam. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dan salam dari kami. See you.